kita sering lakukan. Selain persahabatan, silaturahim ini juga mempererat kita antar keluarga. Ya tak? Jadi kalau kita sering-sering silaturahmi, kita sering silaturahmi dengan sahabat pun semakin baik. Kalau jarang silaturahmi, nah itulah kadang banyak miskomunikasi. Ada salah dikit tersinggung. Nah inilah harus kita sering-sering silaturahmi. Nah inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam pada khususnya, direncanakan secara pribadi maupun kelompok masyarakat. Alhasil silaturahmi ini akan menumbuhkan kebahagiaan, kesehatan fisik maupun non fisik. Masya Allah. Jadi silaturahmi ini secara bahasa adalah tali persahabatan atau persaudaraan. Jadi tali silaturahim adalah menyambung kasih sayang, kekerabatan, dan menghendaki kebaikan. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, silaturahim ini adalah hubungan kekerabatan yang saling terkait. Imam Qurtubi berpendapat bahwasanya silaturahim adalah hubungan yang dipererat. Ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Terus Al-Maraghi menyebutkan sungguhnya menyambung silaturahmi ini adalah kebaikan dan menolak silaturahmi adalah sesuatu yang merugikan dengan sebuah kemampuan. Sedangkan menurut Warson, silaturahmi secara terminologi adalah berinteraksi, bertemu dengan sanak saudara, karib sahabat untuk bisa saling membantu mempererat hubungan kekeluargaan. Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya ayyuhan nas afshus salam wasillul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasi niyam tadkhulul jannata bis salam. Nah, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai manusia, sebarkan salam, ifshus salam, berikanlah makanan, sambunglah salam, hubungan kekerabatan, lakukan silaturahmi, dan sholatlah di waktu malam saat orang sedang tidur. Niscaya kita akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Jadi itulah pentingnya kita ini untuk silaturahmi. Ada beberapa manfaat dari silaturahmi. Yang pertama, sesuai dengan hadis di atas, yang pertama adalah biar kita dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Pengen tak kita murah rezeki, Bapak Ibu, para pendengar? Panjang umur kepengen? Kalau kita kepengen panjang umur, murah rezeki, sering-sering silaturahmi, sering-sering sanjo, sering-sering betandang, ya. Biar kita ini urusan kita mudah. Bukan cak kata wong Palembang, giliran butuh baru datang kepada ini dengan aku. Kalau lagi tak butuh, tidak datang. Bukan cak itu istilahnya. Ya, butuh tidak butuh kita harus saling sambung silaturahmi. Kalau wong Palembang biasanya ada loka apa? Itulah dikit-dikit loka. Ya. Oke. Setiap manusia sangat berharap umurnya panjang, rezekinya luas, dan bisa berbuat banyak untuk orang lain, mudah dalam beribadah, nikmati kehidupan ini dengan nyaman dan nikmat. Dalam Islam, rezeki adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya untuk mereka konsumsi. Nah, itu namanya rezeki, baik itu halal maupun haram. Ada rezeki yang bersifat material,
Dan ada juga rezeki yang bersifat immaterial. Ada ibadah yang dapat mendatangkan rezeki bahkan memperpanjangkan umur, yaitu apa? Silaturahmi, ya. Bukan pas lebaran baik silaturahmi. Ya, sering-seringlah untuk silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsi'u lahu fi athirihi falyasil rahimahu. Muttafaqun alaih. Apa artinya? Makna yunshi'u lahu fi athirihi ay yuakhiru lahu fi ajlihi wa umrihi. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kepengen diluaskan rezekinya di akhir ajalnya, maka hendaklah sambunglah hubungan silaturahmi dengan sahabat, dengan kerabat, yaitu apa? Bersilaturahim. Yang kedua, apa manfaat silaturahmi? Adalah dijauhkan dari neraka dan insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Neraka ini adalah tempat siksaan di akhirat bagi makhluk Allah yang membangkang, menentang syariat Allah, mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada usaha agar mendapatkan surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Apa itu caranya? Yaitu dengan silaturahmi. Masya Allah. Itulah mulianya silaturahmi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Ayyub Khalid ibn Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah ukhbirni bi'amalin yadkhilni al-jannah wa yuba'idni minan nar. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahmi. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Dari Abu Ayyub, yaitu Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, nanya dengan Rasul, wahai Rasulullah, njuk tahu aku amalan apa yang buat aku ini masuk dalam surga dan jauh dari api neraka. Apa kata Rasul? Ibadah. Beribadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah, dirikan sholat, tunaikan zakat, dan yang terakhir adalah jalin silaturahim. Nah, jadi yang kepengen masuk surga jauh dari api neraka adalah jalin silaturahmi. Yang ketiga, pemanfaat silaturahmi, terhindar dari kematian yang buruk. Setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Karenanya setiap manusia yang hidup seyogyanya mempersiapkan kematian agar memiliki bekal yang banyak untuk kehidupan akhirat. Cak mana caranya? Bisa dengan puasa, sholat, sedekah, dan lain-lain. Kalau sudah banyak memiliki bekal kematian, maka sangat mungkin akan terhindar dari kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Jadi sering-seringlah kita bersilaturahmi. Ini akan membuat kita ini jauh dari kematian yang buruk. Ya, kita kepengen kalau meninggal ini dalam keadaan husnul khotimah. Kita kepengen meninggal ini dalam keadaan baik. Kita kepengen mati atau meninggal itu banyak yang mendoakan. Cuman kalau misalnya kita dalam keadaan su'ul khotimah itu sangat rugi, ya. Rugi nian. Makanya sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita, hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkan kita dalam sakaratul maut, wan najata minan nar wal afwa indal hisab,
kita lolos dari api neraka, dan kita juga najah atau sukses kalau kita sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihitung dari perbuatan-perbuatan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man sarrahu ay yamudda lahu fi umrihi wa yuwassi'a lahu fi rizqihi wa yadfa'a anhu maitatus su'i falyattaqillaha wal yasil rahimahu. Dari Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang senang dengan umurnya dipanjangkan, diluaskan rezekinya, dilindungi dari kematian yang buruk, maka bertakwalah kepada Allah dan sambunglah hubungan dengan kerabatnya atau dengan silaturahmi. Masya Allah, begitu mulianya ya silaturahmi ini. Jadi jangan dianggap remeh silaturahmi, sanjo-sanjo dengan wong, sering-seringlah untuk silaturahmi. Nah, yang keempat, mendapatkan rahmat Allah dengan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dalam Al-Quran, makna rahmat bisa berarti surga, ya, bisa juga nikmat, bisa juga rezeki, bisa juga pertolongan, ya. Jadi oleh karena itu sangatlah baik apabila kita senang untuk bersilaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya, ngapalah kita ni nak bermusuhan, padahal mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yang kelima, apalagi manfaat silaturahmi adalah dimasukkan ke golongan orang-orang yang beriman. Ya, iman ini apa, Pak Bu, para pendengar? Iman ini adalah sikap percaya yang diyakini oleh hati, diucapkan dengan lisan, ditunjukkan dengan perbuatan, dan iman merupakan dasar atau landasan orang yang beragama. Ya, rukun iman hafal: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Nih, inilah yang biasa kita diajari dari kecil. Ngapo rukun iman? Biar kita selalu beriman, biar kita beriman kepada Allah, percaya dengan Allah, bukan menyekutukan Allah, ya. Jadi dengan iman manusia akan selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Dengan iman orang akan selamat dari siksa api neraka. Dengan iman manusia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Dengan iman akan mendapatkan ketentraman hati. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat keduniaan maupun akhirat. Jadi para pendengar, orang yang bersilaturahmi itu bisa dikelompokkan kepada orang yang beriman yang akan mendapatkan banyak kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin." Bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan di antara sesamamu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Anfal ayat 1. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ini harus sering-sering bersilaturahmi, ya. Ngapo? Kalau kita silaturahmi, kita akan dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan, diberikan kesehatan, ya.
Jangan sampai kita putus silaturahmi. Biar silaturahmi tidak terputus, maka pinjamlah 100. Ya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah datang suatu riwayat dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anhu qol Rasulullah SAW bersabda, Ar-rahimu mu'allaqatan bil arsy taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Rahim bergelantung memegang erat pada arsy seraya berkata, barang siapa yang menyambungku, Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutuskanku, Allah pun akan memutuskannya. Yang ketiga, silaturahmi menjadi faktor kuat. Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai sebab lapangnya rezeki orang yang menyambungnya, serta menjadikan sebab keberkahan dan panjangnya umur untuk bisa melakukan amal-amal yang soleh, ngambil bekal dari kehidupan yang sementara ini menuju negeri yang kekal abadi. Ibnu Allan rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin berkata, Ibnu Attin berkata, zahir hadis di atas bertentangan dengan firman Allah, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sedikit pun itu, dan tidak pacak juga untuk dimajukan. Jadi kita bisa mengkompromikan, menggabungkan dua nas tersebut dengan satu dari dua hal yang di atas. Yang pertama adalah ditambahkanlah umur orang yang menyambung tali silaturahmi, diartikan sebagai kinayah atau kiasan yang menunjukkan keberkahan dalam umur. Yang kedua, penambahan umur ini diartikan dengan makna sebenarnya, dan itu bila dilihat pada ajal yang memang digantungkan, itu adalah hal mu'allaq yang tertulis dalam Lauhil Mahfuz yang diserahkan kepada malaikat. Para pendengar dari Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita silaturahmi ini adalah mempererat hubungan. Jangan sampai hubungan kita ini terputus. Jangan sampai hubungan kita ini renggang karena kita jarang silaturahmi. Maka dari itu, para ulama atau muhaqqiqin, para ahli yang mendalami perbaikan permasalahan dengan cermat dan teliti. Di antara mereka itu adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau menerangkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala dengan silaturahmi, dan ia pun mengatakan pahala dan balasan itu akan disegerakan dengan yang diperolehnya atau disukai oleh seseorang, dan juga menjadi sebab rezeki bagi pelakunya untuk dilapangkan dan diluaskan. Nah, inilah berarti kita ini harus sering-sering untuk bersilaturahmi. Maka seorang muslim menyambung tali silaturahim dengan berbagai kebaikan, kebajikan yang bervariasi, dan masukkan rasa senang ke dalam hati mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung umurnya, menyambung rezekinya, membukakan pintu-pintu rezeki dan barokahnya, di mana itu semua tidak akan terwujud tanpa sebab yang agung tersebut. Ya. Kita tahu bahwasanya udara yang sehat memperhatikan pola pemberian nutrisi yang bagus, mengkonsumsi hal yang dapat menguatkan badan dan jantung. Itu semua di antara sebab panjangnya umur. Nah, itu juga dengan nyambung silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sebab rabbani
Karena sebab-sebab yang bisa mewujudkan hal yang disukai manusia untuk urusan duniawi ada dua kategori. Yang pertama adalah sebab material atau bisa diindra, dan yang kedua adalah sebab-sebab yang sifatnya rabbaniyah atau spiritual. Di mana yang mentakdirkan itu menjadi sebab adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang mana semua sebab tunduk pada kehendaknya. Jadi hadirin jamaah para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ceramah singkat ini semoga ini mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Silakan dicerna yang kira-kira la terputus selamo dengan kawan atau bermusuhan, lah putus selama dengan dulur tadi, atau juga sampai bermusuhan, maka sambunglah lagi silaturahmi tersebut. Tak rugi kita nak nyambung silaturahmi, ya. Kita murah rezeki, panjang umur, jadi orang yang beriman, dekat dengan Allah, dan insya Allah kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pas lebaran baik silaturahmi itu. Apa nyari lokak pula? Ngapa? Biar ada loka, biar dapat angpau. Nah, ya. Makanya sering-sering silaturahmi dan sering-sering juga melihat orang sakit, dan itu akan menjadi gambaran kita, oh mak ini kaget kalau kita sakit. Dan sering-sering juga kita kalau diundang takziah datang. Ya, itu juga mengingatkan kita kalau kita ini pasti menghadapi kematian, dan kita minta kepada Allah bagi orang yang menyambung silaturahmi, insyaallah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun, ya. Semoga ini bermanfaat dan ini menjadi oleh kita ketika kita nanti sudah pulang dalam perjalanan atau pulang dari pekerjaan sambil dengar di mobil, ini akan menjadi oleh-oleh kita, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, dan kita bertemu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Lebih dan kurang saya minta maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.